Usai 49 hari ditahan, status tersangka dari Peggy Setiawan atas dugaan pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu gugur setelah putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2024 lalu. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Peggy Setiawan. Selamat sore, Peggy. Selamat sore, Bu. Baik, Peggy, bagaimana kondisinya pasca bebas? Keseharian saat ini ngapain aja, Peggy? Ya, alhamdulillah keadaan saya sehat dan keseharian saat ini ya kumpul bersama keluarga sih. Silaturahmi bersama kerabat-kerabat, bersama tetangga. Baik, berarti belum kembali bekerja ya, membantu orang tua? Belum. Sejauh Oke, ini belum. baik. Masih menghabiskan waktu bersama keluarga. Mas Peggy, kita berbicara mengenai sebelum penetapan status tersangka dan nanti juga bagaimana usai Anda dinyatakan bebas gitu ya. Kita mundur sedikit, Mas Peggy. Pada saat polisi saat itu melakukan konferensi pers, kemudian Mas Peggy dihadirkan di depan awak media. Tapi saat itu Mas Peggy dengan lantang menyampaikan ke media bahwa Anda bukan pelakunya, ini adalah korban salah tangkap. Apa yang kemudian mendorong Anda berani untuk bersuara pada saat itu? Iya, karena itu saya lakukan karena saya memang merasa dia bersalah. Jadi apa yang pihak kepolisian katakan itu ya itu tidak sama sekali tidak benar. Jadi maka itulah yang membuat spontan hati saya itu langsung keluar, langsung mengungkapkan semuanya gitu. Saya pengen biar semua publik juga tahu bahwa saya itu memang tidak bersalah. Jadi saya hanya difitnah seperti itu. Sebelum dihadirkan di depan rekan-rekan media, berarti kan ada proses sebelumnya penyidikan ya, Mas Peggy. Ada komunikasi dengan pihak penyidik. Apa yang Anda alami selama proses penyidikan itu dan selama berada di tahanan? Apakah mungkin ada kejadian yang tidak nyaman, tidak mengenakan? Iya benar. Waktu pertama kali saya dimasukkan ke ruang penyidik itu ada sedikit kejadian yang kurang mengenakan. Namun ya saya sudah belajar mengikhlaskan aja. Jadi saya sudah tidak menginginkan itu lagi. Namun setelah di ruang tahanan itu saya alhamdulillah saya diperlakukan sangat baik. Saya selalu dibimbing untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Dan ini kan prosesnya pada saat berada di tahanan ini di luar sel begitu ya. Ini kan kuasa hukum Anda terus berupaya membuktikan Anda tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi komunikasi Anda sendiri dengan pihak penyidik kepolisian seperti apa, Mas Peggy? Iya, kalau saya komunikasi ya alhamdulillah baik sih. Cuman karena saya kan ya kita sering itu aja apa namanya Bu, berbeda pendapat. Kalau misalkan kata polisi ya segitu aja, kata saya juga bilang sendiri kalau saya memang nggak bersalah seperti itu aja. Berarti saat itu sama sekali karena Anda yakin Anda tidak terlibat, Anda berani menyuarakan itu. Mas Peggy, nama Anda kemudian masuk dalam penyidikan dan akhirnya terseret kasus ini berdasarkan kesaksian Aep dalam pemeriksaan pada Mei 2024 dan mengatakan ia melihat Anda pada saat peristiwa terjadi, mengingat wajah seorang Peggy gitu. Anda juga sudah menantang bagaimana Aep bisa muncul dan kembali memberikan kesaksian. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan mengenai ini? Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini saya tidak menantang. Jadi saya hanya ingin mengajak Aep untuk bertemu aja, untuk berdiskusi, untuk menyampaikan apa yang dia berikan keterangan seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama jika memang dia benar, ayo kita bertemu gitu. Kita apa berarti ngobrol gitu. Bagaimana dia bisa melihat saya sementara saya ada di Bandung gitu. Jadi dia gini, dia harus mempertanggungjawabkan pernyataan bohongnya seperti itu. Berarti sampai saat ini belum pernah bertemu dengan Aep, tidak pernah dipertemukan oleh pihak kepolisian? Tidak pernah sekali tidak pernah. Oke, baik. Mas Peggy, gugurnya status tersangka Mas Peggy ini salah satunya ya berdasarkan hasil putusan kemarin hakim karena tidak ada pemeriksaan calon tersangka. Tapi kan kemudian ini juga ramai dibicarakan. Apakah misalnya begitu, ada potensi penetapan kembali seorang Peggy sebagai tersangka ke depannya dalam kasus ini? Langkah hukum seperti apa yang Anda lakukan bersama tim pengacara? Iya, saya kembali serahkan lagi kepada pihak pengacara karena
biar mereka lah yang menjelaskan. Karena saya pribadi saya merasa tidak bersalah seperti itu aja. Baik. Mas Peggy, pihak kuasa hukum kemudian mengajukan ganti rugi, ada nominal sekitar 175 juta rupiah. Mohon koreksi jika saya salah. Bagaimana prosesnya sejauh ini dan mengapa kemudian nominal ini yang disebutkan? Apa saja pertimbangannya? Dan Anda merasa proses ini memang mencemarkan nama baik atau apa saja yang menurut Anda paling merugikan bagi seorang Peggy? Ya, itu kalau misalkan masalah nominal itu saya jujur belum mendengar sih. Jadi biarkan kembali lagi pihak kuasa hukum saya akan berbicara. Namun jika memang disebutkan apa yang menjadi kerugian saya, ya saya pribadi kerugian saya adalah nama baik saya kan tercemar. Terus saya semenjak di dalam kan itu saya kehilangan mata pencarian saya. Terus saya nama baik keluarga saya juga kan tercemar semua. Jadi ya saya pengen itu aja sih, pengen pemulihan nama baik seperti itu. Yang utama sih seperti itu. Oke. Pemulihan nama baik seperti apa yang Anda inginkan, Mas Peggy? Ya saya kan terutama ya pengen pemulihan nama baik seperti itu supaya ya nama baik saya bisa kembali dipulihkan seperti itu. Oke, baik. Mas Peggy, sekali lagi terima kasih sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini. Ini masih akan terus berproses, kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Yang terpenting saat ini tidak hanya bagi keluarga Vina dan Eki dan publik untuk mengetahui siapa kemudian yang menjadi DPO ataupun orang yang bertanggung jawab dalam kasus Vina dan Eki. Mas Peggy, sekali lagi atas waktu Anda, selamat sore, salam sehat selalu.